kita masuk pada uji validitas Excel. Nah, pertama kita menghitung hasil dari 1 sampai dengan 10, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok, tarik dari kolom 1 sampai dengan 10, terus kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tarik garisnya sampai ke bawah. Nah, akan muncul nilainya. Selanjutnya pada skor max terdapat nilainya itu sama dengan 5 karena skor yang saya ambil itu maksimalnya 5 dari nilai 1 sampai 5. Kemudian pada R hitung dapat kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan Corel, terus kita masuk fx sebagai kolom bantu. Nah, array satunya itu kita blok data 1 sampai dengan ke bawah. Kemudian array 2-nya yaitu kita blok pada hasil dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian kita klik Fn dan F4 sebagai untuk mengunci data tersebut sampai muncul $. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul nilainya. Kemudian kita tarik sampai ke samping. Nah, pada Rtabel dapat kita lihat pada distribusi nilai Rtabel signifikansi. Nah, untuk 10 responden kita menggunakan nilai 0,632. Jadi kita masukkan nilainya 0,632. Terus kita tarik garisnya untuk mendapat nilai. Nah, pada status kita mencari data valid atau tidak valid. Dapat kita cari dengan menggunakan, dapat melihat dengan Rhitung dan Rtabel. Apabila Rhitungnya lebih besar daripada Rtabel, maka dikatakan data tersebut itu valid, atau sebaliknya. Dan untuk lebih jelasnya dapat kita gunakan rumus IF sama dengan IF. Kita klik Fx. Nah, pada kolom pertama logical test kita masukkan Rhitung lebih besar dari Rtabel. Nah, untuk value if true, kita apabila datanya valid kita tuliskan valid atau bisa disingkat jadi F. Nah, untuk value if false dapat kita tuliskan tidak valid atau disingkat jadi TF. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, pada jumlah valid
dapat kita lihat bahwa data tersebut semuanya itu valid. Jadi jumlah validnya sebanyak 10 dan jumlah tidak validnya itu tidak ada atau 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu valid. Selanjutnya kita masuk pada uji reliabilitas. Pertama-tama kita copy datanya. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS. Kemudian datanya kita paste. Nah, kita masuk pada variable view. Nah, pada kolom name kita ubah jadi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, dan yang terakhir itu hasil. Nah, untuk kolom desimal kita ubah semua nilainya jadi 0. Dan yang untuk kolom measure kita ubah jadi scale. Selanjutnya kita kembali pada data view. Nah, pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, selanjutnya reliability analysis, dan kita Ctrl A dan masukkan pada kolom items. Namun pada kolom hasil kita kembalikan. Kemudian kita pilih statistik. Pada descriptive for kita pilih item, scale, dan scale if item delete. Kemudian continue dan klik OK. Nah, terdapat kita bisa lihat pada reliability statistik bahwa comeback alfanya itu sama dengan 0,943. Jadi dapat dikatakan bahwa reliabilitasnya sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk pada uji kesukaran. Nah, yang pertama itu kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik dan kita pilih frekuensi. Nah, kita log, Ctrl A, kemudian kita masukkan pada kolom variabel dan hasilnya kita keluarkan. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita centang min dan maksimum, kemudian continue dan OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Namun kita hanya berfokus pada statistik. Nah,
rumus yang dipakai yaitu min dibagi dengan maksimum, yaitu 3,50 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,7 atau dikategorikan sedang. Kemudian soal yang kedua yaitu 4,00 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,8, dapat dikategorikan mudah. Kemudian soal 3, 3,90 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,78 atau dikategorikan mudah. Kemudian soal 4,20 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,84, dapat dikategorikan mudah. Kemudian soal 5, 4,00 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,8, dapat dikategorikan mudah. Kemudian soal 6, 3,60 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,72, dapat dikategorikan mudah. Selanjutnya soal 7, 4,10 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,82 atau dikategorikan mudah. Soal 8 sama pada soal 7, yaitu 4,10 dibagi dengan 5. Hasilnya 0,82 atau dikategorikan mudah. Pada soal 9, 3,30 dibagi dengan 5. Hasilnya 0,66 atau dikategorikan sedang. Pada soal 10, 4,00 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 0,8 atau dikategorikan mudah. Selanjutnya kita masuk pada daya pembeda Excel. Nah, yang pertama itu kita masukkan nilai skor max-nya yaitu sama dengan 5. Kemudian N dikali 50%-nya yaitu kita satukan dulu kolomnya. Nah, untuk mencari N dikali 50% itu kita menggunakan rumus sama dengan 10 dikali 50%. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya yaitu sama dengan 5. Nah, sebelum kita mencari X atas dan X bawah, terlebih dahulu kita blok data tersebut. Untuk lebih memudahkan pada saat mencari X atas dan X bawahnya, kita masuk pada sort and filter. Kemudian kita pilih filter dan kita klik yang di hasil. Kemudian yang kedua itu sort largest to smallest. Nah, tampilannya akan berubah dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah,
dapat kita lihat pada N dikali 50%, yaitu terdapat 5, jadi kita bagi 2, yaitu 5, X atasnya sama dengan 5 dan X bawahnya sama dengan 5. Kita satukan, kemudian kita tulis, ketik X kelompok atas. Dan kelompok bawahnya kelompok bawah. Pilih rotate text up. Kemudian untuk mencari atau untuk lebih memudahkan lagi, kita berikan warna sebagai pembeda. Dan kelompok bawahnya jadi untuk mencari X atas kita menggunakan rumus apa lagi, sama dengan kita dari atas sampai dengan ke bawah, hanya untuk kelompok atasnya saja. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan langsung muncul. Kemudian langsung saja kita tarik garis ke samping. Nah, untuk mencari X bawahnya, rumus yang dipakai itu sama dengan X atas, yaitu sama dengan dan kita blok data kelompok bawahnya. Kita sama dengan lalu kita enter. Kemudian kita tarik garisnya ke samping. Nah, untuk mencari DP-nya atau daya pembedanya, kita menggunakan rumus X atas dikurang dengan X bawah, kemudian dibagi dengan skor max. Sama dengan buka kurung X atas dikurang dengan X bawah, balas kurung dibagi dengan skor max. Kemudian enter. Akan muncul hasilnya, lalu kita tarik ke samping.
Nah, untuk mencari kriteria, kita lihat di tabel tabel di samping bahwa pada kategori baik, koefisien nilai yang digunakan yaitu 0,4 sampai dengan 1,0. Kategori diterima tanpa revisi atau DTR yaitu nilai 0,30 sampai dengan 0,39. Dan apabila diterima dengan revisi atau DDR, nilai yang digunakan yaitu 0,20 sampai dengan 0,29. Dan apabila buruk, DP sama dengan 0,20. Nah, rumus yang dipakai yaitu sama dengan IF EP lebih kecil 0,2. Titik koma, titik tanda petik, titik koma, IF DP lebih kecil 0,29, titik koma, petik, diterima dengan revisi atau DDR tanda petik, titik koma. Kemudian IF 0,39 UF nilai DP-nya lebih kecil 0,39, titik koma, tik, diterima tanpa revisi atau DTR tanda petik, titik koma, IF nilai DP lebih kecil 1, titik koma, tanda petik, baik atau BA, tanda petik, tutup kurung 4 kali, kemudian enter. Play. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa kriterianya yaitu diterima tanpa revisi, yang kedua itu diterima dengan revisi, yang ketiga itu buruk, dan yang keempat buruk, kelima buruk, keenam buruk, dan keenam buruk. Selanjutnya diterima dengan revisi, diterima dengan revisi, dan yang terakhir itu buruk.